Halo Sobat TIK 21, kembali lagi nih di channel TIK 21. Setiap ibu di dunia pastinya selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Bahkan sejak masih dalam kandungan, ibu selalu mengharapkan dan mendoakan agar anaknya kelak terlahir sebagai anak yang sehat, normal, dan tumbuh selayaknya anak-anak lain pada umumnya. Namun terkadang apa yang terjadi tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Faktanya, ada kurang dari 4 juta anak di dunia yang terlahir dengan kondisi Down syndrome, suatu kelainan genetik yang membuat si anak memiliki kebutuhan khusus karena perkembangan dan ciri fisiknya berbeda dari anak-anak lain pada umumnya. Meski sering dianggap asing dan aneh, Down syndrome merupakan kondisi yang umum terjadi. Bahkan data WHO menyatakan bahwa 1 dari 1000 bayi terlahir Down syndrome, dan jumlah tersebut sama dengan 3.000 hingga 5.000 bayi setiap tahun. Sementara di Indonesia, angka kejadian Down syndrome telah mencapai 300.000 pada tahun 2016. Maka sudah seharusnya pemahaman publik dibangun untuk mewujudkan lingkungan yang ramah terhadap Down syndrome. Di video kali ini kita akan mengenal Down syndrome lebih dekat. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dulu ya channel kami, dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan update video dari kami. Yang pertama, apa sih kelainan Down syndrome itu? Down syndrome merupakan gangguan kromosom atau kelainan genetik yang menyebabkan perbedaan dan kemampuan belajar dan memberikan ciri-ciri fisik yang khas. Sindrom ini tidak bisa disembuhkan, sehingga mereka membutuhkan perhatian dan dukungan khusus untuk dapat tumbuh, berkembang, dan belajar dengan optimal. Yang kedua, apa penyebab kelainan Down syndrome? Kondisi trisomi 21 yang menjadi penyebab 90% kasus Down syndrome. Jika umumnya manusia memiliki 46 kromosom, seorang dengan Down syndrome memiliki 47 kromosom. Satu kromosom yang lebih tersebut berasal dari kromosom 21 yang mengalami replikasi. Dan meski hanya satu komposisi tambahan, rupanya mampu mempengaruhi kinerja otak dan membentuk ciri khas Down syndrome. Yang ketiga, apa saja faktor risiko pemicu kelainan Down syndrome? Yang telah diketahui, usia ibu saat mengandung mempengaruhi faktor risiko kelahiran anak Down syndrome. Perempuan yang hamil sekitar usia 20 tahun memiliki risiko 1 berbanding 1.500, sementara di usia 30 ke atas risiko meningkat hingga 1 berbanding 800. Probabilitas tersebut terus bertambah hingga kehamilan di usia 40 tahun ke atas bisa mencapai 1 berbanding 100. Selain itu, risiko akan lebih tinggi jika perempuan hamil di usia lebih dari 35 tahun dengan sperma yang berasal dari laki-laki yang berusia 40 tahun. Terutama jika pernah perempuan tersebut melahirkan anak pertama dengan kondisi Down syndrome. Faktor warisan genetik juga berpengaruh pada kejadian translocation. Risiko sebesar 3% terjadi pada kromosom Down syndrome berasal dari ayah dan 10-15% jika berasal dari ibu. Yang keempat, apa saja gejala kelainan Down syndrome yang bisa terjadi? Pada umumnya, seseorang dengan Down syndrome mengalami gangguan belajar dan kendala pertumbuhan. Jika demikian, mereka masih bisa berkembang normal secara kognitif dan sosial melalui proses yang tidak instan. Dengan tingkatan dan kondisi yang berbeda antar individu, Down syndrome mempengaruhi kemampuan anak dalam berbicara, komunikasi, membaca, duduk, berdiri, jalan, hingga meraih barang. Down syndrome juga memberi pengaruh pada mental, seperti perilaku yang impulsif, sulit memutuskan, dan ketidakmampuan fokus atau memberi atensi. Sementara itu, ciri-ciri fisik yang mudah dikenali pada Down syndrome antara lain berat dan panjang saat lahir di bawah normal. Hanya ada 1 lipatan pada telapak tangan. Jarak jari kaki pertama dan kedua cukup jauh. Telapak tangan lebar namun jari-jari pendek. Bola mata miring ke atas dan cenderung keluar. Tulang hidung yang rata atau hidung kecil. Mulutnya kecil, kepala kecil dan bagian belakang datar. Telinga kecil atau berbentuk tidak wajar. Leher dan tubuh yang pendek. Lidah menonjol.
kelenturan otot yang berlebihan, dan bintik putih di selaput mata. Yang kelima, terapi Down Syndrome. Sejauh ini belum ditemukan terapi yang dapat menyembuhkan Down Syndrome. Yang dapat dilakukan adalah upaya meningkatkan kualitas hidup, misalnya melalui terapi bicara, terapi okupasi, dan terapi fisik. Program terapi bertujuan mengoptimalkan kemampuan gerak, meningkatkan kemandirian, menjalankan fungsi hidup sehari-hari, dan mengasah kemampuan intelektualnya. Diharapkan anak dengan Down Syndrome dapat hidup dengan lebih baik di tengah masyarakat lainnya. Nah, itulah sahabat kondisi kelainan Down Syndrome. Semoga video ini menambah pengetahuan kamu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.